S2 bab 8, di toilet. Isi babnya dikit, bacanya silakan digagap-gagapin. Faylows mengacak rambut, menyentak nafas cukup frustasi. Udah berusaha untuk buka, sampai ngutak-atik engsel pintu yang tetap nggak mau bergerak terbuka. Dia berkacak pinggang menatap pintu berwarna abu-abu yang tertutup rapat ini. Mendongak, menatap lampu di atas yang mati. Iya, lampunya nggak bisa hidup. Yang hidup di bagian pojok, di atas bilik toilet nomor 3 sana. Lo nggak bawa handphone? Tanyanya, melirik Zira yang menyandarkan pinggangnya di samping wastafel. Kalau udah dari tadi gue minta bantuan. Jawaban ketus dan tak bersahabat yang membuat Faylows menghela nafas panjang. Dia menjatuhkan punggung ke dinding samping pintu dengan tatapan menerawang. Kalau udah kayak gini, dia jadi bingung juga. Mau teriak minta tolong, sama aja bunuh diri. Astaga, bisa-bisanya sih dia jadi terjebak di dalam toilet cewek begini. Terjebaknya sama Zira pula. Taik banget. Menit berlalu tak ada yang membuka suara. Zira diam dengan pikirannya, begitu juga dengan Faylows yang juga dengan pikiran sendiri. Faylows melirik Zira yang mulai bergerak memanjat wastafel. Bahkan cewek itu nggak peduli dengan roh abu-abunya yang jadi tersibak dan mempertontonkan paha serta pangkal selangkangannya yang cukup menggoda. Zira berjinjit, mengamati keadaan luar dari ventilasi yang ada. Gue mau keluar lewat sini. Ngomongnya, menatap Faylows yang tentu saja memerhatikannya. Kedua mata Faylows melotot bersamaan dengan jangkunnya yang bergerak naik turun. Cewek gila! Badan lo bakalan kejepit di atas situ. Tak pedulikan umpatan Faylows, Zira tetap berusaha naik karena dia tak mau jika hanya berdiam di dalam toilet. Lepasin! Lo apaan sih? Teriaknya saat kedua kakinya yang hampir terangkat itu ditarik Faylows. Gini ya, dinalar aja deh. Ventilasinya tuh cukup dilihat pakai dua mata normal udah ngomong kalau tubuh Zira nggak bakalan bisa muat. Dan bisa-bisanya nih cewek tetap nekat mau keluar lewat sini? Nyari mati namanya. Gimana nggak nyari mati? Kalau dia kejepit, berarti bakalan banyak orang yang datang. Tentu saja bakalan ketahuan sama banyak orang kalau ada dia juga di dalam toilet sini kan? CKK, si Zira emang bikin naik darah. Turun! Jangan gila! Perintah Faylows tetap menarik Zira. Sedangkan Zira berusaha mempertahankan diri dengan dua tangan yang berpegangan erat pada ventilasi. Dia juga berusaha menarik kedua kaki dari cekalan tangan Faylows. Lepasin! Gue nggak mau terjebak di sini sama setan kayak elo. Sampai lo nekat masukin kepala di situ, lo nambah masalah. Gue nggak peduli. Lepasin! Ah! Buk! Keduanya jatuh ke lantai dengan tubuh Zira yang menindih Faylows. Bukan wajah Zira yang ada tepat di wajah Faylows, tapi justru bagian bawah dada Zira tepat mengenai wajah itu. Faylows diam tak bergerak, membiarkan saja Zira beringsut bangun dari atasnya. Dadanya langsung berdebar tak karuan ketika merasakan sesuatu yang baru pertama kalinya terasa menyentuh kulit. Lo ya! Galak Zira, mengusap-usap kedua telapak tangan dan merapikan seragamnya yang jadi berantakan. Sementara Faylows beranjak bangun, menepuk-nepuk pantatnya yang sudah pasti kotor. Memilih melepas baju seragam dan menyisakan kaos warna hitam yang membungkus tubuh. Dia mendesah kasar melihat seragam warna putihnya udah kotor kena percikan air toilet. Bentar lagi juga bel pulang. Tunggu bentar, pasti bakalan ada anak yang kesini nyariin gue. Ngomongnya, melirik Zira yang wajahnya penuh emosi. Zira hanya bisa berdecak kesal. Dia membuang muka karena merasa dirugikan di sini. Coba ada Nathan. Gak bakalan gue kayak gini. Gumamnya lirih, tapi tetap bisa didengar oleh Faylows. Faylows terkekeh kecil. CKK, dia doang. Apa hebatnya? Elo nggak ada seujung ngupil kalau dibanding sama Nathan. Zira tersenyum mengejek. Kesal sih dibanding-bandingin kayak gini.
tapi tetap berusaha nggak emosi karena yang bandinginkan dari musuhnya. Jadi Phylos memilih membiarkan saja. Lo ceweknya Xavier? Tanya Phylos setelah beberapa menit terlewati dengan sama-sama diam. Ziri melirik Phylos sampai kedua mata mereka saling beradu. Kenapa? Bukannya menjawab, tapi dia malah balik nanya. Dan nadanya terdengar menantang. Phylos menyunggingkan senyum mengejek. Penasaran aja sih lo mau akui dia itu apa? Ziri mencibir, satu sudut bibirnya tertarik ke atas. Gak penting banget ngomong sama Elo. Haha. Phylos menunduk menyembunyikan tawanya. Gue kasih tahu ya. Kalau lo suka sama Xavier, jangan berharap terlalu tinggi. Tadi abis jatuh dari atas Wastafles itu aja sakit, apalagi kalau jatuhnya dari yang lebih tinggi lagi. Kedua mata Ziri memekik, menatap tak suka dengan apa yang Phylos katakan padanya. Memilih tak menanggapi dan diam sampai akhirnya suara bel tanda pulang berbunyi, Ziri mulai beranjak mendekati pintu. Gue bakalan teriak minta tolong. Ngomongnya, melirik Phylos. Wajah Phylos terlihat kurang setuju. Terus, gue gimana? Ziri menatap jengah. Ya lu mau gimana? Lagian yang nyuruh lo masuk ke sini siapa sih? Temen gue. Kedua mata Ziri melotot karena tangan yang dia layangkan untuk menggedor pintu itu ditangkap Phylos. Lo apaan sih? Apa kata anak-anak kalau sampai lihat gue ada di dalam sini? Jangan gegabah. Larang Phylos, menatap Ziri galak. Kasar Ziri menarik tangannya sampai terlepas dari genggaman Phylos. Itu sama sekali nggak ada urusannya sama gue. Brak. Ada orang PPVT, ig. Mulut Ziri kembali dibungkam Phylos. Tubuh kecilnya ditarik mundur sampai pinggang Phylos membentur tepian wastafle. Sampai lo teriak, gue perkosa lo di sini. Ancam Phylos, tepat di samping telinga Ziri. Coba kalau lo berani, lo nantangin. Oke. Kita mulai. Satu sudut bibir Phylos tertarik ke atas, menciptakan senyum setan yang kedua mata fokus pada manik mata Ziri yang tentu saja menatapnya. Jesal menatap tas Ziri yang tentu saja masih ada di laci dengan buku dan ballpoint yang ada di atas meja. Dia menutup buku milik Zira dan memasukkan buku serta peralatan yang lain ke dalam tas. Teman-teman yang lain sudah keluar untuk pulang. Dan di kelas ini bersisa dirinya yang masih menunggu Zira. Masa Zira kesasar sampai nggak balik ke kelas sih? Kayaknya nggak mungkin, batin Jesal. Dia memilih menutup tas ransel Zira dan menenteng tas itu keluar dari kelas. Di sini Zira tercatat murid baru, kalau bukan dia yang peduli, lalu siapa? Mikkel dan Nathan nggak ada di sekolahan sini. Jadi hanya dirinya yang bisa diandalkan Zira, kan? Kak! Seru Jesal ketika berpapasan dengan Xavier di koridor kelas ke-11. Tak menyahuti, Xavier hanya berhenti melangkah dan menatap Jesal. Kak Xavier lihat Zira, nggak? Tanya Jesal ragu. Kening Xavier jadi berlipat. Emang dia di mana? Jesal menunjukkan tas ransel yang dia tenteng. Tadi pas pelajaran izin ke toilet, tapi sampai sekarang nggak balik. Toilet mana? Tanya Xavier dengan khawatir. Tadi aku nyuruh dia ke toilet samping UKS. Tanpa banyak kata lagi Xavier balik badan dan langsung berlari menuju ke toilet yang Jesal maksud. Sedangkan Jesal mengikuti langkah lebar Xavier dengan langkah terseok-seok. Ceklek! Ceklek! Xavier memutar handle pintu dan mendorongnya, tapi susah. Brak! Brak! Zira! Lo di dalam! Teriaknya setelah menggebrak pintu. Kedua mata Zira melotot mendengar suara Xavier di luar pintu. Dia berusaha memberontak, melepaskan cekalan Phylos, tapi kesusahan. Apalagi posisi mereka berdua yang duduk di lantai dengan kedua kaki Zira yang dihimpit kaki Phylos. Sampai PVT.
Mulut yang hampir menyahut teriakan itu dibungkam lagi. "Please, lo akan hancurin nama gue," bisik Veloz lirih. Dan di luar sana, Xavier membungkuk, mengintip dari bawah handle yang bolong karena kuncinya jebol. Kedua matanya melebar melihat Zira yang ada di dekapan Veloz dengan posisi duduk. "Pegangin," suruhnya, melemparkan tasnya ke Jesal. Jesal tak banyak protes, dia mendekap tas milik Zira dan Xavier. Lalu mundur saat tahu kalau Xavier akan mendobrak pintu. Dengan kekuatannya Xavier berlari dan menendang pintu di depannya. Sampai pintu itu jebol, rusak. Langsung berlari masuk dan menarik rambut Veloz. "Bhuk! Bhuk!" Tak memberi waktu Veloz atau Zira bicara, tinjuannya sudah mendarat di wajah Veloz beberapa kali. S2 bab 9, pulang sekolah. "Bhuk! Kamu telah mencapai," raih tangan Zira, balik badan dan langsung membingkai wajah mungil Zira. Mengamati setiap sisi wajahnya, lalu tubuh sampai ujung kaki sana. "Lo diapain tadi?" tanyanya dengan begitu khawatir. Zira justru tak kedip. Bibirnya terbuka tapi tak mengatakan apapun. Sampai detik berlalu, dia direngkuh. Masuk ke dalam dekapan Xavier. "Syukurlah kalau lo baik-baik aja," ucapnya penuh kelegaan. Zira mematung, dia malah jadi bingung. Nggak tahu kenapa, tapi terkejut dengan perlakuan dan kekhawatiran yang Xavier tunjukkan. Jika ini Nathan atau Mikkel, dia akan sangat biasa saja. Karena dua lelaki itu sudah sangat biasa dengannya. Tapi ini Xavier, terlebih dada Xavier yang detaknya begitu cepat menempel di kepalanya. Zira sampai bisa mendengarkan detak jantung itu. Dan di tempat yang sama, Jesal jongkok tepat di samping Veloz yang sudah terkapar. Tangannya menarik lengan tangan Veloz, membantu lelaki ini untuk beranjak duduk. "Kau ke es ya, aku bantu obati luka kamu." Jesal menawarkan bantuan. "Au!" rintihnya. Tangannya dikibaskan cukup kasar dan itu membuatnya hampir jatuh terjelengkang. Bukannya tak suka ditolong Jesal, tapi pikiran dan hati Veloz sedang dipenuhi emosi dan kesal. Apalagi rasa pening karena tunjukan Xavier yang tak sedetik pun bisa dihindari. Dia beranjak berdiri dengan cukup kesusahan. Dadanya terlihat naik turun dengan nafas yang tersenggal-senggal. Jari jempolnya bergerak mengusap sudut bibir yang mengeluarkan darah. "Vel!" seru badai di luar toilet. Dan di belakang sana disusul bumi, Manuel, petir dan ombak. Veloz melirik sebentar, lalu menatap Zira yang sudah menarik diri dari dekapan Xavier. Tak ada kata yang terucap, tapi jelas banget kedua mata Veloz menyorot penuh benci. Apalagi kepalan tangan yang tak mendapatkan pelampiasan itu terayun meninju angin dengan kaki yang bergerak keluar dari toilet. "Cuk, UKS dulu," ucap Manuel, merangkul Veloz. Keempat cowok yang ada di luar sana menatap tak suka ke Zira. Tak menunggu lagi, mereka berlalu membuntuti Manuel dan Veloz yang sudah masuk ke UKS. "Sal, lo nggak apa-apa?" tanya Zira saat melihat Jesal yang menepuk-nepuk pantat. Jesal menggelengkan kepala. "Kamu gimana? Nggak apa-apa, kan? Santailah." Dia menepuk bahu Jesal, lalu mendongak menatap Xavier yang kedua matanya jelas memerhatikan ke arah UKS sana. "Makasih ya, Sa, gue nggak apa-apa kok. Sopir yang jemput aku udah nungguin di depan. Kamu mau pulang bareng Akau atau bawa motor sendiri, Zi?" Jesal menyela, membuat Zira jadi menatap padanya. "Duluan aja, Sal. Gue pulang naik taksi." Jesal menganggukkan kepala. "Ya udah, aku duluan." Dia melirik Xavier sebentar dan memilih melenggang pergi karena yang dilirik sama sekali tak menatapnya. Zira mengusap-usap baju seragamnya yang kotor. Bahkan rok abunya sudah basah karena air toilet. Gegara sempat gelut sama Veloz sampai terduduk di lantai tadi,
makanya yang kotor nggak hanya baju seragam saja. Sa, lo pulang nggak? Tanyanya, menyampirkan tas ranselnya ke bahu. Tak menjawab, Xavier melangkah keluar. Menerima tas miliknya yang diulurkan Zira. Keduanya melangkah bersebelahan keluar dari gedung sekolah. Lo pulang naik apa? Tanya Xavier, mulai mengeluarkan kunci mobil dari dalam tasnya. Bawa motor. Dijemput sopir. Bibir Zira mengerucut menatap ke lain arah dengan dua tangan yang memegang tali tas. Naik tak? Yuk, bareng gue aja. Ajaknya, menekan remote mobilnya. Kedua sudut bibir Zira tertarik ke atas. Bahagia yang tak disembunyikan mendapatkan ajakan ini. Zi! Baru akan mengangguk untuk menyetujui ajakan Xavier, tapi di gerbang sekolah sana Nathan berteriak memanggil dengan Mikkel yang berdiri di sebelahnya. Zira melambaikan tangan. Dia melayangkan tinjuan ke lengan Xavier. Gue bareng sama Nathan dan Mikkel. Ngomongnya dengan senyum nyengir. Makasih ya, buat yang tadi di toilet. Xavier menatap punggung yang membawa tas ransel hitam itu berlari menjauh darinya. Lalu tanpa canggung cewek mungil itu melingkarkan tangan ke lengan tangan Mikkel dan Nathan. Lalu ketiga anak itu menghilang bersama dengan dua motor yang melesat cepat meninggalkan gedung sekolah. Uk! 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 Xavier menutup mulutnya yang batuk-batuk. Dia membuka pintu kemudi dan masuk. Tak lama mobil putihnya melaju pelan meninggalkan area sekolah. Au, perih, tai! Ziri memukul kepala Mikkel saat luka di pergelangan tangannya tersentuh alkohol. Mikkel jadi menghela nafas panjang. Nyerah gue. Nih, lu aja. Dia menyerahkan kapas serta ripinil ke Nathan. Orang dibantu obati malah naik niaya. Kepala gue lama-lama geser ke dada kalau deket sama Elo. Ngedumel, ngomelin Zira. Au! Asu! Umpat Mikkel yang hampir terjelengkang karena kakinya ditendang Zira. Lo sukanya nistain sih? Heran gue. Ah. Mikkel kembali ditonjok dan berakhir dia membalasnya. Menggelitiki kedua sisi perut Zira sampai cewek itu tergelak karena geli. Nathan bagian ketawa sampai menekan perutnya yang kerasa perih. Udah. Asyuh, perut gue sakit. Keluhnya. Lalu ketiganya duduk di gazebo yang ada di depan rumah Nathan dengan minuman serta camilan yang dibawakan oleh asisten rumah tangga di sini. Udah biasa sih, Zira yang tiduran di pangkuan Nathan sambil ngemil kacang bawang dan dengerin Nathan atau Mikkel cerita panjang lebar. Btw, bisa kebetulan gitu ya? Ada si Xavier sama Jesal yang di Prambudi. Mikkel menanggapi cerita Zira. Bersyukur banget gue. Setidaknya hari gue nggak terlalu gelap di sana. Zira menimpali. Nathan melirik sepupunya yang ada di pangkuan. Awalnya gue mau bikin ulah biar dikeluarin dan pindah satu sekolahan sama Elo. Tapi kalau di sana udah ada Xavier yang di kubu Elo, gue rasa gue sama Mikkel nggak perlu pindah. Mikkel menganggukkan kepala, tangannya bergerak memasukkan kacang bawang ke mulut. Gue rasa si Xavier suka sama Elo deh, Zi. Dengan penuh percaya diri Zira menganggukkan kepala. Iya, gue juga tahu itu. Agah. Ziri memukul kaki Mikkel yang mentonyor kepalanya. Asli, ada gitu, cewek kepedean kayak Elo gini. Cecar Mikkel dengan lidah meledek Zira. Ya kenyataannya gue emang cantik kok. Uli. Sialnya gue nggak lihat muka bonyoknya Fellows, cekakak. Nathan berdecak dengan kekehan. Tornado ngajakin nyerang Fellows. Mikkel berbisik sembari melirik ke sekitar. Takut kalau ada orang lain yang mendengar. Zira langsung bangit, beranjak dari pangkuan Nathan. Gue ada ide. Tangannya melingkar di leher Nathan dan Mikkel, membisikkan sesuatu.
Mungkin sekitar setengah jam mobil yang Xavier bawa berhenti tepat di depan halaman rumah tinggalnya. Rumah sederhana, rumah yang baru ditempati sekitar 3 tahun ini. Dan rumah ini adalah rumah pemberian ayahnya yang jarang pulang. Sapa Zulka, bundanya Xavier yang baru saja keluar dari dapur. Udah diingetin, kalau masuk ucap salam biar bunda nggak kaget. Masih aja nggak dilakukan. Xavier menaruh botol minum yang baru saja dia teguk itu di atas kulkas. Lupa, Ban. Xavier menjawab sekenanya. Ayah tadi kesini? Tanyanya, menatap kue kukus yang tersaji di atas meja makan. Bunda Zulka menatap kue kukus buatannya sendiri. Perlahan kepalanya mengangguk, menjawab pertanyaan anaknya. Tak mengatakan apapun, Xavier memilih melenggang masuk ke dalam kamarnya. Dia dan bundanya bukan orang baru di hidup sang ayah. Tapi pada kenyataannya sang ayah memilih menempatkan bundanya di rumah ini hanya bersamanya. Dan sang ayah sibuk dengan pekerjaannya bersama istri kedua. Xavier melemparkan tasnya ke atas meja belajar. Dia menjatuhkan tubuh lelahnya ke atas kasur setelah melepaskan baju seragamnya. Kedua mata memejam dengan sentaan nafas kasar membayangkan kehidupannya yang tak pernah kekurangan materi. Dan dirasa dia juga nggak kekurangan kasih sayang, karena ayah dan bundanya begitu menyayanginya. Hanya saja memiliki keluarga yang ternyata cacat, itu tetap terasa berbeda. Xavier merogoh saku celana, menarik handphone dan mengusap layarnya. Tadi pas istirahat kedua, Zira menulis nomor di HP-nya. Mereka tukeran nomor. Jarinya mencari kontak Zire di aplikasi hijau, menekan foto profil yang terpampang di sana. Sudut bibir tersenyum tipis menatap cewek mungil yang terlihat sangat manis tengah berdiri di tengah jalan dalam di suasana malam. Dia beranjak bangun, melangkah menuju meja belajar dan mengambil mainan pesawat remote yang dulu pernah dia mainkan bareng sama Zira. Gak tahu kenapa, tapi mengenal Zire dari umur yang dia ingat itu, membuatnya selalu membandingkan setiap cewek yang mendekatinya dengan Zira. Lo mau nggak gue jaga sampai halal? Tanyanya pada layar handphone yang menunjukkan foto Zira. Rumus mengatakan, kalau di Martinya mau. Fix, lo mau? S2 bab 10, kerjaan, tapi yang namanya kerjaan itu kalau diturutin, gak akan ada selesainya. Hampir sebulan dia selalu pulang malam, dan hari Jumat ini dia memaksa Faith untuk pulang cepat. Cuma kangen lihat raving yang merengek, kangen lihat raving mainan sampai kacak-kacak isi kamar. Dan tentu saja kangen gangguin anak pertamanya yang ternyata sudah beranjak remaja. Cakra tersenyum tipis melihat Zire yang tidur tengkurap di ranjang kamar. Saking fokusnya mencetin handphone, gadis imut ini sampai nggak sadar kalau ada dadinya yang berdiri di sisi ranjang. Liatin dia berbalasan chat sama teman-temannya. Sret! Zira terlonjak kaget ketika handphone yang dipencetin itu ditarik paksa. Dan sekarang handphone bersoft cas seputih itu sudah berpindah ke tangan Cakra. Kedua mata yang mendongak itu jadi melotot karena dadinya membaca isi chat yang ada di sana. Dad! Saru Zira, berusaha bangun. Dia berdiri dan berusaha merebut handphone itu. Kedua sudut bibirnya melengkung, mengiba agar handphone itu dikembalikan. Dad, nggak boleh dibaca. Dia melompat turun, berjinjit untuk menarik handphone yang diangkat tinggi dadinya. Dedi, ih. Kedua mata Cakra menyipit melihat nama kontak lelaki, lengkap dengan foto profil seorang lelaki yang nangkring di atas motor gede. Ini pacar kamu? Tanya Cakra, membiarkan saja handphone itu kembali ke pemiliknya. Si Remanyun mendudukan patat ke tepi ranjang. Kakak kelas, cuma teman aja. Cakra mendesah pelan, ikut duduk di sebelah anaknya. Kedua mata melirik layar handphone yang kembali ditatap Zira. Nggak ngomong apa-apa, cuma dia meliatin tingkah anaknya. Tapi menghela nafas saat menyadari Zira yang cuma pakai tank top dan celana pendek sampai semua lekukannya terlihat. Dad! Panggil Zira, melirik dadinya. Kalau aku,
Aku pacaran, boleh? Kedua mata Cakra langsung memekik dengan dua alis yang meliuk. Pacaran? Tanyanya, ingin meyakinkan. Zira menganggukkan kepala, terlihat ragu sih. Boleh? Cakra berusaha menenangkan hati yang seketika terasa bergemuruh. Tadi, cuma lihat Zira yang mulai main cat sama cowok, rasanya udah mau ngelarang. Kayak hatinya kerasa patah dan ini malah anaknya minta izin mau pacaran. Astaga, rasanya kayak patah hati. Siapa yang ngajakin pacaran? Tanyanya, berusaha menyembunyikan patah hatinya. Dengan begitu polos kepala yang rambutnya dicepol asal itu menggeleng, membuat Cakra jadi mengerutkan dahi. Gimana sih? Tanya Cakra lagi. Ziri menekuk satu kaki ke atas kasur, duduk menghadap dadinya. Dad, di sekolahan ada yang suka sama aku. Dia ganteng, keren. Besok kalau dia ngajakin aku pacaran, aku mau. Wajah Cakra sampai cengung menyimak apa yang Zire ceritakan. Bisa kan, anaknya sepade ini? Gak ngomong apa-apa, hanya menghela nafas panjang dan memilih menjatuhkan kepala ke bantal yang ada di sana. Zire menarik lengan dadinya, lalu merebahkan kepala di sana. Menjadikan lengan kekar dadinya sebagai bantal. Dengan penuh cinta dia mendaratkan kecupan di pipi Cakra, lalu tangannya melingkar ke dada Cakra. Betah di sekolahan yang baru? Tanya Cakra kemudian. Zire menganggukkan kepala. Ada Xavier, ada Jesal dan anak-anak lainnya juga baik kok. Dedi kayak nggak asing sama nama itu. Xavier ini teman kamu pas sekolah SD bukan sih? Cakra melirik anaknya yang ngusel diketek. Bukan teman SD, Dad. Tapi aku kenal sama dia pas aku SD. Kita nggak satu sekolahan, tapi sering main bareng di taman kota. Pas masuk SMP, dia pindah rumah. Lama kita nggak ketemu lagi kemarin pas awal masuk ke Prambudi. Ceritanya panjang. Hidi, kalian dulu juga ketemu pas kamu masih umur sekitar 3 tahun. Di ambang pintu kamar Zira, Leta menanggapi cerita anaknya. Cakra sama Zira jadi menoleh, menatap wanita hamil itu. Masa sih, Mam? Tanya Zira yang tentu saja nggak ingat. Tanya aja ke dadimu. Kamu dulu ngerebut mainannya Xavier. Dulu tuh mainan larva. Xavier kamu jambak sampai ke jelengkang, nangis kejer. Leta berlalu, melangkah pergi karena mau bikin susu buat Reving. Zira jadi menatap Cakra serius. Beneran, Dad? Masa aku senakal itu? Mami pasti ngarang cerita. Cakra jadi tertawa mengingat kejadian beberapa belas tahun yang lalu. Iya, momimu ngarang. Kamu kan kalem ya, sama kayak Dedi. Dipuji, Zira jadi makin menegeratkan pelukan ke dadinya. Sayang banget sama Dedi. Hampir seminggu Zira ada di sekolahan yang baru. Dan hari ini dia sudah diperbolehkan membawa motor sendiri. Masih seperti biasa, berangkat sekolah bareng sama Mikkel dan Nathan. Konvoi di jalan dan sudah pasti dengan kecepatan yang selalu ada di atas rata-rata. Ketiganya berhenti berjajar di lampu merah. Ziri membuka kaca helm full face-nya, melirik ke arah Nathan yang ada di sebelahnya, lalu pada Mikkel yang ada di sebelah Nathan. Kalian langsung keserikan dia aja. Gue sendiri nggak apa-apa. Ngomongnya dengan sedikit berteriak. Cek kakak, khawatir gue. Nathan berucap karena memang khawatir kalau terjadi apa-apa di jalan. Apalagi searah sama si Fellows dan gengnya. Ziri meninju lengan Nathan yang tertutup jaket. Gue bakalan teriak kenceng kalau ada apa-apa. Dengan berat, tonton iklan untuk terus dengarkan. Milik Nathan melaju lurus, disusul motor biru milik Mikkel. Sedangkan Zira berbelok, karena arah sekolahan mereka tak lagi sama. Di belakang agak jauh sana, mobil putih milik Xavier melaju membuntuti Zira. Berusaha untuk tetap di belakangnya, walau kenyataannya nggak bisa. Karena mobil dan motor tentu saja lajunya berbeda.
ditambah Zire yang gesit salip-menyalip. Zire memarkirkan motor di parkiran yang sebelah kiri, tentu ngambil yang beda dari parkiran yang dia sudah tahu jika di sana tempat Veloz dan teman-temannya parkir motor. Tepat ketika Zire melepaskan helm, sebuah motor matic berhenti di belakang motornya, agak berjarak. Lalu disusul dua motor matic lain yang berhenti di sebelah motor Zira. Pindah lo! Suruh si cewek yang baru saja membuka kaca helm. Kening Zira berlipat, dia masih sibuk melepaskan sarung tangannya. Pindah apaan? Tanyanya, gak paham. Di pojok sini tempat parkirnya kita. Yang ini namanya Ilya, yang motornya ada di belakang motor Zira. Bukannya parkir di dalam sekolahan ini free ya? Zire menoleh menatap Ilya. CKK, belum kenal sama kita dia. Seru cewek yang pakai motor matic warna biru. Dan ini adalah cewek yang Zire temui pertama di sekolahan ini. Yang udah ngasih jalan buntu, tapi Zire nggak kena jebakannya. Dengan sangat santai Zire menggelengkan kepala. Gue murid baru di sini. Jadi emang belum kenal sama siapapun. Kecuali Xavier. Ilya, sampai memicing mendengar nama yang disebutkan Zira. Cewek yang tadi pakai motor biru tertawa. Bener kan, El? Dia ini super pede. Mana ngejar-ngejar Xavier lagi? Hui! Gak ngaca! Yang waktu itu lo ceritain itu, dia, Jeff? Tanya cewek yang ada di sebelah Zira. Dia yang bernama Yevaida mengangguk dengan begitu meyakinkan. Baru masuk ke sekolah, udah langsung nyarinya Xavier. Gila emang! Padahal bukan siapa-siapanya. Ilya mencibir dengan gelengan, terlihat jelas jika tak menyukai Zira. Sedangkan Zira merasa sangat tak peduli. Dia beranjak turun, membenarkan tas ranselnya dan melenggang meninggalkan tiga gadis yang dia nggak tahu siapa nama-namanya. Hah! Teriak Ilya, mencekal lengan tangan Zira. Ziri tentu saja menghentikan langkah, balas menatap kedua mata Ilya yang kayak ngajakin ribut. Pindahin motor elo, anjir! Suruhnya. Ziri melirik tangannya yang dicekal, bibirnya menyunggingkan senyum. Senyum mengejek tentunya. Gue emang baru di sini, tapi setahu gue, status kita itu sama. Gue murid dan lo juga murid. Yang namanya tempat parkir, itu tempat umum, bebas siapa aja yang mau parkir. Kalau gue salah, gue bersedia nanya ke Pak Satpam. Terlihat rahang Ilya mengeras dengan tangan yang mengepal kencang. Apalagi melihat Zire yang langsung melenggang tanpa peduli dengan dia yang jadi marah. Oh, satu lagi. Zire balik badan, menatap wajah tiga cewek itu satu persatu. Kalau pengen motor lo ada di sana, silakan geser sendiri motor gue. Tapi kalau sampai motor gue lecet, kalian bertiga yang bakalan gue minta pertanggungjawabnya. Peringatnya, lalu melangkah pergi menuju koridor gedung sekolahan. Astaga! Keluh Yevaida, menatap punggung Zira yang terlapisi tas hitam itu menjauh. Kalian lihat kan? Dari awal ketemu gue udah anek sama dia. Bener, gayanya sok banget, anjir! Gania salah satu di antara mereka berkomentar. Ilya melirik motor gede warna putih milik Zire dengan kesal. Rasanya kayak pengen hancurin motor itu, tapi masih ingat sama resiko yang bakalan didapat. Kesel gue! Kerjain aja, ih! Usul Gania, menaik turunkan alis. Yevaida mengangguk setuju. Nyari waktu yang pas. Ampet dulu emosinya, El. Gania merangkul sahabatnya. Lalu mereka bertiga melangkah berbarengan menuju koridor gedung. Zire melangkah santai, sendirian melewati beberapa koridor kelas ke-12. Nggak peduli sama beberapa mata yang menatapnya tak suka. Bagi dia, selama ada di jalan yang benar, hidup tetap berjalan normal. Kedua matanya memicing dengan sunggingan senyum jahil saat melihat Veloz dan teman-temannya ada di koridor depan kelas mereka. Sengaja banget Zire melangkah mengendap,
lalu berdiri di tengah-tengah Veloz dan Badai yang sedang melakukan selfie bareng sama Bumi dan Manuel. Dengan senyum manis serta dua jari yang terangkat di samping wajah, gambar Zira masuk ke dalam handphone yang dipegang Manuel. Kayak lihat ada hantu di tengah-tengah foto, keempat cowok itu melotot dengan wajah terkejut. "Why?" teriak Veloz, menatap punggung Zira yang berlari menuju ke kelas yang ada di sebelah kelasnya. "Lah, cewek gila!" umpat Bumi. Di ambang pintu kelas 11 IPS 2 sana Zira menoleh, lalu meledek Veloz dan teman-temannya yang masih menatap marah padanya. Manuel menyerahkan handphone milik Veloz dan langsung beranjak dari jongkoknya. "Tuh anak dari dulu jahilnya nggak hilang." Teng, teng, teng. Bel yang menginterupsi jika pelajaran akan segera dimulai berbunyi. Semua anak-anak mulai berlari memasuki kelas masing-masing. Termasuk Veloz dan teman-temannya yang masuk ke kelas karena Bu Indah sudah terlihat menuju kelas mereka. Duduk di bangkunya sambil ngusap layar. Yang terpampang pertama adalah galeri foto, hasil foto selfie di depan kelas tadi bareng teman-temannya. Jarinya yang menggeser foto berhenti di satu foto, di mana ada Ziri di tengah-tengah mereka berempat. Wajahnya sih cantik, imut, tapi sumpah. Nggak tahu kenapa, pokoknya kesel lihat tingkah Zira. "Ngeselin!" gumamnya lirih dan tanpa sadar bibirnya mengulas senyum. "Hah? Siapa?" Badai yang duduk satu meja memiringkan kepala untuk ikut melihat yang Veloz tatap. Dengan gerakan cepat jari Veloz menekan tombol off di sisi handphone. "Selebgram," jawabnya, menyimpan handphone itu ke laci dan mulai menatap ke depan kelas karena Bu Indah sudah berdiri di sana. S2 bab 11, telepon.